Oke, hello dan di sini. Jadi di sini kita bakal bahas tentang VGA yang sebenarnya bisa kalian goreng. Tentunya di sini bukan goreng secara harfiah ya. Jadi kalau kalian goreng VGA secara harfiah, mending kasih buat saya aja ya kan. Atau ke mereka-mereka yang membutuhkan ya, yang masih menggunakan seri-seri lawas tahun 2014 macam 750 Ti, atau bahkan seri di bawahnya ya, seri 500 berapa lah ya kalau Nvidia. Saya udah lupa saking tuanya itu seri ya. Tapi GT 210 aja masih laku sekarang ya. Karena harga VGA ini yang bisa dibilang nggak waras buat kaum-kaum mendang-mending. Ya walaupun sebenarnya aneh juga ya kalau dibilang mendang-mending. Mendang-mending dikaitkan dengan apa ya? Kaum yang ekonominya kurang mampu buat beli harga VGA sekarang, yang ibaratnya beli motor ya. Karena di sini yang saya tahu ya, secara fakta aja ya kita ya, kalau kita ke dunia nyata aja, semakin kalian sultan, semakin kaya kalian, ketika kalian spending itu semakin kalian mikir. Yang saya nggak tahu sih dari mana yang bilang Sultan nggak pakai mikir kalau beli ya. Saya nggak tahu Sultan yang mana yang jadi referensi itu. Sultan Binomo kah? Atau Sultan mana gitu kan? Saya lihat di Facebook juga ada yang bilang kok kalau sekelas Sultan yang jajannya Boeing aja masih mending gitu spendingnya. Jadi ya kita balik lagi aja lah ya ke bahas penggorengan VGA kita. Jadi untuk VGA yang mau digoreng ini, saya bilang maksudnya di sini adalah menurunkan harga VGA. Jadi bisa dibilang digoreng ya sampai harganya matang begitu. Matang dalam arti di sini bukan berarti harga yang seller jual bakal rugi, karena nggak mungkin juga seller jual rugi ya. Tapi di sini harga yang masih bisa dibilang marginnya tetap oke, masih win-win solution buat istri, buat seller, buat kalian sebagai pembeli. Oke, jadi di sini kita bakal bahas dari dua model dulu yang sudah rilis ya. Jadi memang hanya dua model ini yang saya bilang bisa digoreng. Model tersebut adalah model RX 6500 XT dari AMD. Eits, jangan bilang dulu ini VGA jelek, tunggu dulu. Tapi ini masih bisa kita selamatkan kejelekannya begitu. Kemudian ada juga RTX 3050 ya, yang opsi mendingan kalian yang bisa digoreng juga. Jadi kita sebelum bahas cara menggorengnya di sini, kita lihat dulu harganya sekarang ya. Kita cek dulu, karena di sini kita perlu tahu base harganya itu ada di harga berapa begitu kan. Oke, sekarang kita ada di filter aja dulu ya, biar enak gitu. Ntar toko tipu-tipu si Bang Adit, si Fahmi, si Faisal, atau si Rahmat ya, nggak tahu kita ya. Saya pengen gabung ke Bang Adit sih sebenarnya. Enak sekali kayaknya kalau gabung sama Bang Adit. Oke, sekarang kita lihat ya, harganya sekarang ada di 3,9. Di retail, di toko offline itu ada di 3,5. Kalau kalian bundle online juga bisa dapat di 3,5 ya. Untuk seri dual fan. Tentunya bukan model-model premium ya. Yang walau saya gak ngerti juga sih ngapain dibuat premium buat model kayak gini. TDP rendah gitu kan. Tapi memang clock speednya ini memang luar biasa sih. Ini kalau nggak dipotong-potong sama AMD, ini udah gila ini VGA kalau saya bilang. Ini potensinya buat headroom di OC atau dinaikin lagi ini udah udah barbar sih. Dia bisa jalan loh di clock speed sampai 2,9 GHz. Bayangkan gitu. Jadi kalian bisa expect nanti di seri 7K series ini bakal barbar lagi kalau dari AMD, dari segi performa ya. Dari segi price to performance, tapi bukan price to productivity ya. Karena Super AMD ini buat produktivitas ya, saya merasakan sendiri memang bisa dibilang kurang kalau dibanding sama kubu hijau, tapi bukan berarti saking buruknya sampai nggak bisa jadi opsi buat
ini buat diambil buat produktivitas. Tergantung use case masing-masing juga ya. Oke, jadi di sini ini adalah seri RX 6500 XT. Ini masih bisa digoreng. Kalau harganya sekarang ini udah mepet-mepet kalau saya bilang ya. Karena kita tahu price point awal di pre-order itu ada yang ngaco di 6,6 ya. Padahal saking jeleknya ini VGA. Tapi sekarang ini memang kalau kita lihat ya, kalau harga ngawur itu dia gak bakal laku juga kok. Dia bakal turun dengan sendirinya. Tapi yang saya khawatirkan di sini karena warga kita adalah warga-warga yang darurat membaca ranking 1 lah ya kalau di dunia ya mungkin. Saya nggak tahu juga ini kayaknya kalau kalian lihat ya atau kalian sendiri lihat berita-berita di Facebook pasti kalian baca judul terus langsung ngambil kesimpulan gitu. Padahal nggak tahu itu judulnya itu clickbait atau gimana gitu kan. Tapi kalau kalian baca kalian langsung ngambil kesimpulan dari judulnya. Itu kaum-kaum yang kayak gitu banyak termasuk saya sendiri ya. Ya saya ngomongin diri sendiri sebenarnya. Oke, jadi kita lihat dulu alasan 6500 XT sama 3050 ini gak bisa digoreng ya. Bukan gak bisa digoreng sih. Maksudnya di sini bisa digoreng. Saya hilaf di sini ya. Jadi alasannya yang paling utama itu jelas dari sisi supply and demand. Jadi minat sama supply. Jadi kalau dibandingkan minat sama supply-nya dua VGA ini itu sangat menarik. Karena di sini dua VGA ini adalah dua model yang memang bukan ditujukan buat miner dan memang kurang bisa diajak mining ya, kurang bisa diajak nyangkul. Ini bukan berarti saya nggak update ya, kurang update gitu kan. 6500 XT bisa buat di mining ton bang. Iya, bisa. Bisa sekali di mining ton. Tapi begini, kalian kalau punya teman seorang pencangkul, apalagi pencangkul handal, tanyain deh, dia mau ngambil nggak 6500 XT? Pasti dia jawab bakal enggak. Kenapa? Karena di sini untuk ton itu sekitar kurang dari 200 hari lagi ya bisa di mining. Kemudian untuk ton itu OC-nya juga racikan ya, bisa dibilang agak beribet ya, agak ribet. Karena di sini ton itu lumayan demanding di suhunya. Karena dia mainnya clock dari VGA, bukan memori kayak ETH atau yang lain gitu kan. Jadi ya ini memang ton ini kayak anak baru dan kita nggak tahu juga nanti bakal gimana harga selanjutnya buat ton ya. Jadi buat VGA yang memang lumayan murah di 4 juta ke bawah kayak gini ya. Yang walau dibulatin juga di 4 juta sekarang. Walaupun ada yang bilang ayo mining ton aja bisa $1 per hari, saya tetap gak bakal ambil sih. Saya lebih prefer seri 580. Tentunya second ya sekarang ya kayak yang adanya. Untuk menekan budget tentunya. Apalagi kalau kita bisa nego di marketplace Facebook ya, nanti kan bisa kita nego sadis gitu. Apalagi kalau orangnya butuh uang begitu. Oke, cukup ya di sini. Jadi memang untuk VGA RX 6500 XT ini masih bisa digoreng, tapi untuk dari harga sendiri nggak bisa kita bilang jauh jatuhnya karena di sini udah ini udah maksimal sih kalau saya bilang ya. MSRP-nya itu di $200, jadi sekitar 3,5 mungkin. Kira-kira sekitar segitu ya. Coba kita lihat dulu ya. Dolar to IDR di sini ya. 199. Kalian lihat ya. 2,85. Tambahkan aja 1 juta, anggap aja itu ongkir plus pajak ya. Karena pajak di Indo dari luar itu sekitar 50 sampai $70. Jadi up to 1 juta rupiah. Jadi ini udah di 3,8 loh. Ini udah mentok benar kalau saya bilang. Di harga lokal. Tapi masih bisa kayaknya turun lagi ya. Karena saya lihat ada bundle gitu kan di 3,5. Tapi memang ya tipis-tipis gitu kan. Buat model-model single fan gitu. Kayak Polar ini. Polar ini 3,5 loh saya lihat di toko offline. Jadi iya ini memang kurang apa ya? Kurang menarik buat ditekan lagi ya karena ini udah mepet benar sebenarnya.
tapi tetap ada potensi buat digoreng lagi harganya. Dengan cara kita hold garis keras. Kita tunggu aja sampai harganya turun dengan sendirinya. Tapi memang ini nggak tahu sih. Ini siapa sih yang beli sampai 50 biji ini? Ini VGA buruk bener sih. 4 juta mending ngambil Xbox Series S sih. Buat gaming triple E ya tentunya. Apalagi kalau di sini PCIe kita masih pakai PCIe 3. Performanya jadi mirip 1650 dong. Mending ngambil 1650, kita udah 3,8 juga kalau nggak salah 1650. Jadi sekarang kita bahas yang memang sedang menarik untuk digoreng. Di mana ya nyarinya ya? Nggak ada ya. Sekarang kita cari ini model yang paling menarik buat saya untuk digoreng. RTX 3050. Jadi performanya ini ada di sekitar 1660 Ti, 1660 Super. Dan harganya kalau kemarin baru rilis itu up to 7 juta lebih ke atas ya, minimalnya 7 juta. Tapi sekarang itu seharusnya udah di 6 jutaan ya. Ini karena resistensi dari pembeli juga. Jadi udah nyentuh 6 juta. 6 juta ini bisa dibilang kalau mepet ya, kalau kalian benar-benar butuh, memang nggak ada opsi lain lagi, nggak bisa di-push lagi limit budget kalian, ya oke lah ya, masih oke buy. Walau saya prefernya 6.600 kalau memang kalian pengen gaming ya. Tapi kalau memang kalian ngotot kubu hijau ya silahkan diambil. Dan ini masih bisa di-push lagi harganya, digoreng lagi ke base case-nya ini di 5 juta sih. Dengan cara ya kita hold garis keras di sini. Karena di sini dia turun sendiri kok kalau kalian nggak beli. Kalau ngawur kan pasti dia koreksi sendiri harganya. Kemudian di sini alasannya kenapa masih bisa digoreng lagi, tentunya sampai sekarang patch buat buka LHR-nya ini sampai 70% gitu kan. Ini belum ada buat 3050 ya. Jadi ini bisa positif aja, kita push aja di sini. Dia bakal bisa digoreng lagi ke 5 juta. Buat mining karena nggak ada sama sekali ya. Kemudian apa lagi ya? Nggak ada yang menarik sebenarnya dari 3050 ini ya. Ini hanyalah 1660 Ti yang ditambahin RTX dan DLSS. Kemudian nggak dikasih fitur mining, gitu aja sih sederhananya. Jadi kalau memang buat mining pasti orang ngambilnya ke yang seenggaknya ngambil 1660 Super, 1660 Ti gitu kan. Tapi nggak bakal ngambil 3050. Jadi itulah alasan kenapa di 3050 ini walaupun performanya 1660 Ti, dia tetap lebih murah lagi. Karena di sini VGA itu bukan dari performa lagi dihitungnya, harga buat sekarang ya, tapi dihitung dari kecepatan hash rate-nya. Nah, ini yang makanya saya bilang 6500 Hz dan 3050 ini masih bisa digoreng lagi. Untuk potensi gorengnya ini sebenarnya masih bisa dimasak lagi lebih ke 3050 ya. Karena kita tahu sendiri di Nvidia, di website resminya itu 4 jutaan itu udah masuk Indo loh. Saya bilang di sini 4,3 itu udah masuk Indo. Artinya distri itu udah nentuin harga yang oke, margin oke, normalnya dia itu di 4,3. Itu. Ya, saya lupa sih tapi seri mana yang 4,3 ya. Ingat saya itu Asus ya atau mana ya. Tapi yang jelas ini memang ada di 4,3 sampai 5 juta itu udah best case skenario. Jadi masih bisa kalian goreng lagi dan kalian hold lagi buat turun harganya. Ini bisa di hold sekitar 1 bulan 2 bulan ya, sambil lihat-lihat Intel keluar gitu kan, seri Arc-nya gitu. Buat seri ini saya gak prefer sih model triple fan kayak gini, model-model premium kayak gini gak butuh sih triple fan. Ini bukan seri-seri yang makan TDP gede gitu. Jadi ya mau di versi OC juga headroomnya gak banyak gitu kan, kayak mana ya, Zotac ya, Zotac ada versi OC juga ya. Versi OC-nya pun headroomnya enggak sekali ya, hanya ada di sekitar
4% improvement nggak bisa dibilang bagus juga dengan peningkatan harga yang lumayan jauh gitu. Ya, tapi sekali lagi saya bilang, kalau kalian desperate, ini di price point 6 juta, ya udah lumayan oke lah ya. Karena hitungannya di sini, dia itu 80% performa dari 6.600 secara kasarnya, raw performance-nya aja gitu. Jadi kalau dia 0,8 kali harga dari 6.600, ya itu masih masuk ke oke buy, walau tetap masih bisa digoreng lagi harganya kalau kalian sabar gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe buat saya tahu ya kalau saya bisa buat video-video kayak gini selanjutnya. See you next time.